Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Maha Besar. Yes, yes, yes. Tepu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua disayangi, ibu guru dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Apa kabar anak ibu hari ini? Iya, semua dalam keadaan sehat? Oke. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pembelajaran kita dari pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang toleransi. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu tentang menyambut usia. Iya. Ada yang tahu apa itu balik? Apa artinya balik? Iya, sudah mulai dewasa boleh. Siapa lagi yang tahu apa artinya balik? Apa? Iya, sudah menyambut usia dewasa. Usia balik artinya, balik ini dalam bahasa Arab itu artinya buluk. Buluk itu bukan buluk jelek ya. Buluk artinya di sini dalam bahasa Arab adalah sampai. Sampai kemana? Sampai kepada batas usia dewasa. Kalian dari kelas 1, anak-anak, kemudian sekarang sudah kelas 4. Tentu banyak ada perubahan di dalam diri kita sendiri. Ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Nah, balik ini kalau menurut ilmu fikih itu artinya masa ketika seseorang itu sudah mulai dibebani dengan kewajiban-kewajiban syar'i. Apa itu kewajiban-kewajiban yang sudah disuruh oleh atau diperintahkan oleh Allah, yang diperintah oleh Allah, kewajiban syar'i. Apa perintah Allah kepada kita? Nah, itu kewajibannya ketika kita sudah sampai pada usia balik. Nah, kemudian balik ini ada tanda-tandanya, bukan seketika itu saja sudah balik dia, tidak ada tanda. Ada tanda-tandanya ketika kita mencapai atau masuk kepada usia balik. Nah, mencapai usia balik, tanda-tandanya itu ada 2. Ada tandanya menurut ilmu fikih dan ada tanda-tandanya menurut ilmu biologi. Nah, kita harus paham secara fisik maupun mental. Baik. Nah, kalau menurut ilmu fikih, tanda-tanda biologi, tanda balik ini, yang pertama adalah ihtilam bagi laki-laki. Sesuatu cairan yang keluar dari kemaluan dari laki-laki. Nah, setelah bangun harus tahu ya, bangun setelah mimpi bangun. Ngapain? Tidur lagi? Enggak, harus cepat-cepat ke kamar mandi atau lapor dengan ibunya. Kalau kamu enggak tahu, Bu, saya mimpi tapi keluar sesuatu dari kemaluan saya. Itu apa ya, Bu? Jadi kalian tidak boleh malu. Kalau kalian malu nanti sesat. Kenapa sesatnya? Kalian bawa tidur, tidak mandi lagi, tidak bersihkan. Nah, kalian dalam keadaan hadas. Dalam keadaan hadas besar, tidak boleh. Jadi harus tahu apa yang harus kita lakukan setelah selesai kita mimpi basah, karena itu hormon ya. Nah, bangun tidur, masuk ke kamar mandi, dibersihkan kemaluannya ya, terus dicuci dengan sabun tangannya, wudhu, terus mandi wajib. Nah, itu harus kalian lakukan supaya apa? Kita bebas dari hadas besar. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil wudhu. Sudah tadi kita bersihkan kemaluan kita cuci tangan kita, kemudian kita wudhu seperti biasa kita mau sholat, baca doa setelah wudhu, baru kita mandi, siram badan kita. Dari mana mulainya?
dari sebelah kanan. Baca niatnya. Nawaitu ghusla li rafa'al hadasi akbari. Akbari fardhu lillahi ta'ala. Mandi, siram, guyur badan kita dari atas sampai semua harus basah. Siram lagi sebelah kiri, semua harus basah. Sengaja aku mandi, wajib dari hadas besar karena Allah Ta'ala. Dan siram, bersih, semua dibersihkan, digosok. Jangan ada yang tertinggal atau yang tidak terkena dengan air. Siram, mandi, guyur, gosok-gosok telinga, rambut kita semuanya. Udah selesai mandi, sudah tadi selesai semua dibasahi, baru kita mandi pakai sabun, basah pakai sampo. Bersihkan diri kita. Nah, kemudian setelah selesai mandi, apa yang lagi harus kita lakukan? Berwudu. Ambil kembali wudu, ya. Wudu lagi. Yang benar wudunya. Setelah selesai wudu, baca niat setelah wudu. Nah, waktunya jam berapa? Kalau kalian mimpinya terbangunnya ketika jam 1 malam atau jam 2 malam, ada waktu untuk sholat tahajud. Mandi, selesai mandi, sudah selesai wudhu, kalian lanjutkan dengan sholat tahajud. Selesai, baru tidur. Baru kita dalam keadaan bersih. Nah, karena hormon yang ada di dalam diri kita, jadi anak ibu tidak boleh main-main, ya. Hormon itu adalah yang dihasilkan hormon testosteron, ya. Sperma yang keluar dari testis, dari kemaluan kalian, itulah yang keluarnya, yang namanya air mani. Nah, kemudian selain ihtilam, Bu, perempuan ada tidak sih mimpi basah? Ada. Tidak hanya laki-laki, ya. Nah, ada juga perempuan yang mimpi basah. Nah, tapi perempuan lebih dikenal dengan haid, menstruasi. Apa yang terjadi? Nah, keluarnya bercak atau darah dari kemaluan kita itu juga karena hormon progesteron dan estrogen yang ada di dalam tubuh kita. Bukan laki-laki, tapi di tubuh perempuan. Atau lamanya kita mengalami menstruasi itu biasanya selama 28 hari sekali. Berarti 1 bulan sekali. Dalam diri kita adalah mengalami masa menstruasi. Nah, apa kewajiban kita? Ya sama. Orang yang sedang dalam keadaan hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran. Berarti kalau sudah begitu, kalian sudah dewasa, tidak boleh lagi main, tidak boleh lagi main maksudnya bergaul dengan teman perempuan sembarangan. Karena apa? Anak perempuan yang sudah mengalami masa menstruasi dan sudah mencapai dewasa, itu perubahan fisik yang terjadi adalah mulai tumbuh buah dadanya, ya kan? Nah, tidak boleh tersenggol sama laki-laki, harus dijaga, ya. Tidak boleh sembarangan bergaul dengan laki-laki, karena orang yang sudah menstruasi, sel telurnya sudah bagus, sel telurnya subur. Kalau bergaul dengan laki-laki itu bisa hamil. Mau hamil, punya anak. Nah, ya, jadi harus betul-betul dijaga ketika bergaul atau berteman dengan teman laki-laki. Karena fisik kita sudah berubah, pinggul sudah mulai membesar, suaranya mulai merdu, iya kan? Nah, itu harus betul-betul dijaga. Kalau laki-laki apa? Sudah ada jakunnya, atau ada yang sudah tumbuh jakun, ya. Suaranya sudah mulai berubah, ya. Nah, itu proses menuju kemana? Menuju ke dewasa. Kalau kita sudah tahu tanda-tandanya, tahu kita perubahannya yang terjadi di dalam diri kita, maka kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Ingat, ya,
yang perempuan jangan sekali-sekali mau bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah, ya, main boleh, tidak boleh main kejar-kejaran sama laki-laki, enggak, perempuan sama perempuan, karena bukan muhrim. Itu yang harus dijaga, ya, harus dijaga. Mimpi atau tidak di usia 15 tahun mereka sudah dinyatakan dewa. Nah, kira-kira paham tidak? Ya, kalau wajib atau mandi besar untuk menghilangkan apa? Hadas besar dari dalam diri kita, supaya kita bisa apa? Bisa melakukan sholat, bisa masuk ke dalam masjid, ya. Nah, kalau kita masih dalam keadaan hadas besar, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang diperintahkan di dalam agama, khususnya sholat, masuk masjid, pegang Al-Quran, itu tidak boleh kalau orang dalam hadas besar. Ya. Ya, oke. Kalau kita suka dengan lawan jenis, kira-kira itu apakah tanda-tanda sudah balik? Nah, tadi tanda-tanda balik yang pertama apa? Ihtilam. Ya, ihtilam itu artinya apa? Mimpi basah. Yang kedua apa? Haid atau menstruasi. Ya, itu tanda-tanda balik. Nah, kalau tadi yang dikatakan itu mungkin pengaruh perubahan secara emosional, perubahan fisik maupun mental. Sudah menyukai lawan jenis. Termasuk tak kira-kira dalam tanda balik? Masuk tak? Masuk. Ya, kenapa? Terjadi perubahan secara fisik maupun mental, perubahan dari kita menyukai sama-sama lawan jenis. Oke. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang menyambut usia balik, baik tanda-tanda balik menurut ilmu fikih maupun ilmu biologi. Nah, silakan anak Ibu kerjakan tugas yang akan Ibu berikan kepada anak Ibu. Nah, nanti Ibu tulis soalnya di papan tulis. Silakan anak Ibu jawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Oke? Karena Ibu belajar pada hari ini, senang atau tidak? Kira-kira bisa dipahami apa yang sudah disampaikan? Nah, tentang usia balik dan apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Ya, ada tak kira-kiranya manfaat sama anak Ibu? Ada manfaatnya? Jadi kalau memang ada manfaatnya, tolong anak Ibu realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ihtilam, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita haid, apa yang harus kita lakukan? Apa yang boleh dan apa yang dilarang? Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, anak Ibu dapat melaksanakannya, dapat anak Ibu terapkan, dapat anak Ibu kerjakan, sehingga kita semua bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah kita lakukan. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini. Lain kali atau minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran yang lainnya. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.